Surya, apa kabar Pak? Selamat pagi Mbak Sasa, kabar baik, alhamdulillah. Pak Surya, terkait dengan dugaan FDA yang mengatakan bahwa produk udang Indonesia ini tercemar ataupun terpapar radioaktif, pemerintah kan langsung buat satgas lintas kementerian. Betul. Tanggapan Anda Pak dari segi akademisi, Anda juga merupakan tenaga ahli juga di Kementerian Pangan. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan satgas yang dibentuk ini dan kemudian bagaimana satgas ini agar berjalan efektif, kemudian tidak hanya bersikap reaktif tapi juga preventif agar hal tersebut tidak terjadi kemudian hari. Baik, terima kasih Mbak Sasa. Ini benar sekali bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Pangan itu sudah membentuk satuan tugas, ya, di mana satuan tugas ini tujuannya adalah untuk penanganan kerawanan bahaya untuk radiasi radionuklida cesium-137 ini, di mana ini kaitannya terhadap kesehatan dan juga masyarakat yang berisiko terdampak bahaya ini. Nah kemudian yang sama-sama kita ketahui tadi seperti Mbak Sasa juga sampaikan bahwa Ketua Satuan Tugas ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Pak Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan kemudian Ketua Harian dari Satuan Tugas ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Anggota dari Satuan Tugas ini adalah lintas kementerian, lembaga, dan badan, di mana Satuan Tugas ini diinisiasi oleh pemerintah, ya, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama-sama dengan kementerian, ya, lintas sektor, baik lembaga dan badan yang ada di bawah itu, dan kemudian ada satu kepala daerah yang di mana paparan dari radioaktif ini pertama kali ditemukan. Di mana tugas umum dari Satuan Tugas ini adalah memetakan dan menginventarisir, ya, potensi kerawanan bahaya dari paparan radioaktif ini, dan kemudian bagaimana dampaknya pada masyarakat. Nah kemudian juga mengumpulkan data dan informasi, dan kemudian juga bagaimana mengintegrasikan data dan informasi tersebut. Lalu Satuan Tugas ini juga dibentuk untuk menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan mitigasi, ya, dan bagaimana pengendalian dari kontaminasi ini nantinya. Seperti yang tadi disampaikan bahwa ini tidak hanya bentuk reaktif saja, tapi bagaimana ini nanti akan kita lakukan sampai preventifnya untuk ke depan. Nah kemudian yang menjadi penting juga Satuan Tugas ini adalah melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang relevan, agar tadi supaya ini tidak menjadi bola liar dan menjadi isu-isu yang nanti akan berakhir dengan hoax dan kemudian menimbulkan kekacauan dan kesalahpahaman publik, saya rasa. Nah, hal-hal inilah yang penting menjadi tugas Satgas yang diorkestrasi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Pak Zulkifli Hasan, dan kemudian ya kerjasama lintas kementerian dan lembaga dan badan tadi. Dan kita tahu Pak Surya bahwa udang ini kan merupakan komoditas strategis nasional. Betul. Sebetulnya bagaimana sih Pak mekanisme laporan FDA kemudian sampai ke laporan ke pemerintah, dan bagaimana tanggapan Anda terkait dengan keluhan para pelaku usaha termasuk petambak udang yang mengatakan bahwa respon dari pemerintah ini dinilai lamban Pak? Baik, jadi temuan dari US FDA ini kan di pertengahan Agustus, ya Mbak Sasa, di mana ada satu udang beku dari satu pengiriman dari asal Indonesia dari PT BMS dengan nama dagang Great Value itu diindikasikan terkontaminasi oleh cesium-137. Okay. Ya. Di dalam pengumumannya itu FDA juga menyampaikan bahwa sebetulnya cesium-137 yang terkontaminasi pada udang beku tersebut pada level kontaminasi yang rendah. Kalau dari catatan yang dilaporkan itu ada sekitar 68 becquerel per kilogram, ya. Itu jauh dari ambang batas yang diizinkan oleh FDA sendiri, yaitu 1.200. Oke, jadi untuk ditemuannya 68 ya Pak? 68 becquerel per kilogram. 1.200 becquerel per kilogram yang ditetapkan ambang batas oleh FDA. Nah itu kan jauh di ambang batas. Tetapi dengan prinsip kehati-hatian yang disusun oleh FDA, ini kan tentu kalau ada kontaminasi sekecil apapun, tentu ini akan ada dampaknya pada kesehatan masyarakat, karena ini menyangkut kesehatan dan hajat hidup orang banyak. Nah kemudian jumlah cesium-137 ini memang tidak terlalu besar, tetapi ya tadi prinsip kehati-hatian yang disampaikan oleh pemerintah Amerika melalui US FDA itu mereka mengkhawatirkan
efek jangka panjangnya. Nah, sehingga itu yang menjadi dasar kenapa produk perikanan yang satu merek dagang tadi, yang great value tadi ditarik dari pasaran. Jadi ini perlu kita luruskan bahwa yang ditarik dari pasaran adanya satu merek dagang dari satu produk pengiriman dari Indonesia. Nah, kemudian bagaimana, kenapa ini terkesan lambat? Ini perlu kita cermati bersama, Mbak Sasa, bahwa ini adalah bentuk preventif dari pemerintah bahwa segala sesuatu kebijakan publik itu harus dilakukan dengan kajian yang mendalam. Jadi jangan gegabah untuk menyampaikan segala sesuatu ke publik. Karena khawatirnya nanti ketika disampaikan tanpa evidence yang kuat, itu akan menjadi bola liar yang membuat pasar menjadi heboh dan kemudian stabilitas ekonomi akan terganggu. Karena kaitannya tadi seperti yang saya sampaikan, ini kaitannya adalah terkait dengan kemaslahatan hidup orang banyak dan juga hajat hidup orang banyak. Karena ini kaitannya terkait dengan pangan, terkait dengan perut, maka tentu harus dipastikan bahwa pemerintah sudah melakukan kajian-kajian yang mendalam dulu. Nah, ini sudah dilakukan oleh KKP, oleh Kemendak, ya, oleh Bapeten di awal untuk menginvestigasi di awal dulu. Karena ya tadi kaitannya terkait dengan kesehatan masyarakat, kaitannya terkait dengan stabilitas ekonomi, dan kemudian juga kaitannya terhadap reputasi Indonesia di pasar global. Jadi ini kita memang harus berhati-hati sehingga setelah semua kajian dilakukan secara mendalam, maka pemerintah baru menyampaikan bahwa ini yang akan dilakukan, seperti ini yang akan dilakukan, ini yang sedang dilakukan, ini yang sudah dilakukan, dan ini yang akan kita lakukan nanti ke depan.